Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah video-video sebelumnya saya anjurkan untuk melakukan sholat pada malam 10 Muharram, Asyura, puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 bulan Muharram, puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram, dan juga video-video sebelumnya kisah-kisah yang terjadi pada 10 Muharram, pada Asyura, yang ada pada para nabi. Kali ini ibadah-ibadah lain yang patut untuk kita lakukan pada malam 10 Muharram. Yang pertama, pada hari Asyura 10 Muharram kita dianjurkan untuk dapat melonggarkan, untuk dapat mayor-mayor, masak-masak enak-enak pada keluarga. Kalau yang dulunya hanya nasi, sayur, sambal kerupuk, malam itu ditingkatkan, tambah tahu, tempe goreng, dan lain-lain. Kalau sebelum-sebelumnya pakai tahu, tempe goreng, ditingkatkan menjadi pakai daging, pakai ayam, dan lain sebagainya. Kenapa? Waman wassa'a ala iyalihi mimmalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang menjembarkan rizkinya kepada keluarga dari harta kekayaannya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan hartanya seluruh sepanjang tahun ini. Ini dianjurkan, ini anjuran untuk melapangkan kepada keluarganya. Mungkin masak-masakannya, mungkin sangu anak-anaknya, mungkin makanannya, mungkin minumannya, mungkin untuk dirinya, mungkin untuk lingkungannya, mungkin untuk tetangganya. Mudah-mudahan dengan melapangkan rezeki pada hari Asyura sepanjang tahun ini akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan rahimahullah, fajarabna dzalika mungdu khamsina sanatan falam nara illa sa'atan. Sufyan berkata, kami mencoba, kami melakukan untuk membuat lapang kepada keluarga sejak 50 tahun. Maka kami tidak menjumpai kesulitan, bahkan kelapangan yang saya jumpai. Wa man tasaddaqa fihi yauma idzin
adraka ma fatahu min shadaqatis sanati. Siapa yang mau bersedekah pada malam Asyura, malam tanggal 10 bulan Muharram, maka orang itu akan menemukan apa yang lepas sedekah tahun ini. Orang sedekah saat ini akan dihitung, akan diberi keleluasaan untuk seperti sedekah selama 1 tahun. Itu satu. Untuk memberi keleluasaan, untuk memberi kelapangan, untuk mayor-mayor makan enak pada hari Asyura, pada hari 10 Muharram, pada Asyura, kepada keluarganya. Wa man fattara mu'minan laita Asyura faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'abutunahu. Barang siapa memberi makan, memberi buka puasa kepada orang mukmin pada hari Asyura, maka seakan-akan orang itu memberi makan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW hingga kenyang perutnya. Itu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang punya keleluasaan, kecemburuan rezeki, monggo bersedekah pada malam Asyura. Man shoma yauma Asyura fakannama shamas sanata wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatis sanati. Barang siapa puasa pada hari Asyura, puasa pada 10 bulan Muharram, seakan-akan orang itu puasa setahun. Dan barang siapa bersedekah pada malam Asyura, pada malam 10 Muharram, maka orang itu seakan-akan bersedekah selama 1 tahun. Di lingkungan kita banyak sekali pada tanggal 9 bulan Muharram, hari Tasu'a dan 9, pada mayor-mayor masak-masak, motong ayam, bikin bubur, bikin kolak dan lain sebagainya. Sorenya dipersembahkan untuk keluarga, juga dibagi-bagikan kepada sanak keluarga, kepada tetangga. Begitu besarnya pahala orang yang bersedekah pada hari Asyura. Bagi saudara-saudara yang punya kemampuan, kelebihan, monggo bersedekah malam Asyura. Biasanya sorenya maupun malamnya juga sering pada bikin bubur suro, bubur suro. Konon setelah Nabi Nuh turun dari kapal, semua bahan makanan yang beraneka ragam dimasak jadi satu. Masakan itu bahannya bercampur-campur. Orang sekarang niru semua bikin bubur suro, banyak bercampur dari berbagai macam. Bubur suro bisa dibagi-bagikan kepada sahabat tetangga atau bisa dibawa ke masjid. Karena umumnya, karena biasanya habis sholat maghrib di masjid, di musola diadakan sodakoan, doa bersama bancaan. Di antara sekian bancaan yang juga adalah bubur suro.
Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada yang patut kita sampaikan juga pada kesempatan ini adalah memberi santunan kepada anak-anak yatim di masjid, di musola, kalau di rumah-rumah. Kalau habis sholat maghrib diadakan bacaan, malam 10 Muharram, malam Asyura, sehabis sholat Isya biasanya diadakan santunan anak-anak yatim. Wa man masaha biyadi ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa Allahu ta'alahu bi kulli sya'ratin ala ra'si darajatan fil jannah. Barang siapa yang mengusap dengan tangannya atas kepala anak yatim, rambut anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang itu di surga dengan hitungan setiap rambut yang ada di kepala si anak yatim itu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimah rahimakumullah, pelaksanaannya beraneka ragam. Ada yang semuanya dikumpulkan di masjid menerima bantuan dari orang-orang yang berkesempatan bisa membantu. Bisa diundang di rumah-rumah, bisa mendatangi ke rumah-rumah, dan lain sebagainya. Saya berpendapat mengusap kepala rambut anak yatim hendaknya tanggal 10 Muharram Asyura bagus, tetapi di waktu-waktu sesudahnya, di waktu-waktu lainnya akan lebih bagus lagi ketika kita secara rutin mau membantu kepada anak-anak yatim. Mengusap rambut dengan tangannya bisa berarti makna hakiki atau makna majazi. Makna hakiki artinya betul-betul orang yang memberi bantuan tadi mengusap rambut-rambut anak yatim. Tetapi bisa jadi mengusap dengan makna kasih sayang, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, menyekolahkan, memberikan baju, memberi saku kepada pondok untuk belajar di pondok pesantren dan lain sebagainya. Sekali lagi saya berpikiran mengusap anak yatim itu makna hakiki, makna sejatinya, makna sesungguhnya ya betul-betul mengusap anak yatim. Tetapi bisa jadi perbuatan yang bersifat kasih sayang, memberikan bantuan, memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan saku, membayar di pondok pesantren, membayar sekolah dan sebagainya, barangkali ini juga termasuk di dalam mengusap kepala anak yatim. Apapun kedua-duanya insya Allah bagus. Demikian saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan di malam 10 Muharram atau Asyura, bisa berpuasa, sholat, melapangkan keluarga, kemudian bersedekah, bantu anak yatim, dan lain sebagainya. Mari bersama-sama bagi yang mampu, dari berbagai bentuk dapat kita lakukan. Bagi yang tidak mampu, maka kita sholat, kita puasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi sayang,
ketika semuanya lewat. Tapi sayang, ketika momen-momen seperti ini tidak satupun yang bisa kita ambil. Tidak ada satu kegiatan pun yang dapat kita lakukan. Alangkah sayangnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan memasuki hari Asyura, memasuki tanggal 10 bulan Muharram, kita diberi panjang umur, sehat walafiat, tidak ada apapun, bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, melapangkan keluarga, membantu yatim dan sebagainya dan sebagainya. Usikum manafsi taqwa Allah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.